Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Firial Kamila, NIM 23011110022. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Raden Fateh Palembang. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan lembar kerja elektronik menggunakan platform Wizardme. Jadi platform Wizardme ini adalah platform belajar digital yang memungkinkan guru untuk membuat lembar kerja interaktif secara online. Adanya Wizardme ini sangat baik sekali bagi guru. Kenapa? Karena lembar kerja elektronik ini tentunya lebih fleksibel. Jadi siswa bisa menjawabnya dimanapun. Oke, di sini saya sudah membuka laman Wizardme. Sebelumnya saya sudah membuat akun sebagai guru, sebagai teacher, yang memungkinkan saya untuk bisa membuat lembar kerja elektronik. Jadi kalau kita mau membuat lembar kerja elektronik, kita harus login atau sign up sebagai teacher, jangan sebagai student. Nah, setelah kita membuat akun, kita akan langsung diarahkan ke dashboard seperti ini, di mana ada banyak sekali lembar kerja yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, jika kita ingin membuat lembar kerja sendiri, kita klik Create Worksheet ini. Setelah mengeklik Create Worksheet, kita akan langsung diarahkan ke halaman di mana kita bisa menuangkan ide kita dalam membuat lembar kerja elektronik. Di sini ada beberapa desain yang bisa kita pilih sebagai cover. Ada banyak sekali desain yang gratis. Di sini kita bisa memilih berbagai desain yang menurut kita bagus untuk dijadikan cover dari lembar kerja elektronik. Setelah memilih desain covernya, kita tinggal mengetikkan judul dari lembar kerja elektronik kita di sini. Oke, jadi untuk bagian cover ini, kita bisa mengubah desainnya. Di sini ada beberapa color atau warna yang tersedia untuk mengganti warna dari teks ini. Saya mau pakai warna hitam. Di sini juga kita bisa memilih font yang mau kita pakai. Ada banyak sekali pilihan font, dan kita bisa memperkirakan mana yang sekiranya cocok dan menarik untuk dijadikan desain cover. Oke, jadi inilah desain cover dari lembar kerja elektronik saya. Selanjutnya, kita bisa berkreasi dalam membuat lembar kerja elektronik. Karena saya ingin menggunakan desain Canva, jadi kita beralih ke Canva dulu. Jadi pada Canva ini ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Kita tinggal cari saja. Misalnya kita mau cari template LKPD, nanti akan muncul banyak sekali template LKPD yang dapat kita gunakan pada lembar kerja kita. Kita tinggal memilih mana yang ingin kita gunakan. Nah, misalkan saya ingin menggunakan template yang ini, bisa kita klik, lalu kita klik sesuaikan template ini. Secara otomatis kita akan langsung dipindahkan ke laman di mana kita bisa mengedit LKPD ini secara leluasa. Misalnya saya ingin mengubah gambarnya, yang ini bisa kita hapus dulu. Lalu kita cari elemen yang bersesuaian dengan materi yang ada pada lembar kerja kita. Karena saya akan mengambil materi statistika matematika, distribusi gabungan dan distribusi marginal, jadi saya mau cari elemen yang akan berkaitan dengan statistik. Oke, jadi ini adalah gambar yang mau saya gunakan pada desain cover lembar kerja saya. Di sini bisa kita sesuaikan dulu. Bisa kita mundurkan. Nah, warnanya bisa diganti sesuai kemauan kita. Oke, jadi ini adalah desain cover yang sudah saya sesuaikan dengan materi saya. Selanjutnya, saya akan membuat bagian-bagian lain seperti kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya di Canva terlebih dahulu. Barulah nantinya akan saya pindahkan ke Wizardme. Setelah membuat desain lembar kerja di Canva, saya selanjutnya akan mendownload semua desain ini, lalu akan saya pindahkan ke Wizardme. Cara downloadnya juga mudah sekali, kita klik bagikan, lalu unduh. Di Wizardme kita bisa pakai PDF atau
pakai gambar. Di sini saya mau pakai gambar. Nah, setelah mendownload semua desain yang sudah kita buat di Canva, kita tinggal memindahkannya ke Wizardme saja. Caranya mudah sekali. Kita bisa pakai dua cara untuk mengupload desain dari Canva. Bisa pakai image, atau bisa pakai import worksheet. Jadi kalau pakai image, kita harus mendownload dokumen dari Canva tadi dalam bentuk foto. Sedangkan kalau kita pakai import worksheet, kita harus mendownloadnya pakai file, terus pakai PDF atau dokumen gitu. Oke, jadi di sini saya akan masukkan gambarnya. Kita pilih yang image, lalu nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik upload, klik to upload, lalu kita akan diarahkan ke file yang akan kita upload. Setelah mengkliknya, nanti desainnya akan muncul sendiri. Jadi gambar cover dari lembar kerja yang sudah saya desain di Canva tadi sudah muncul. Selanjutnya saya juga akan memindahkan gambar-gambar lain seperti kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya ke dalam Wizardme dengan cara yang sama. Selanjutnya saya ingin mengupload bagian dari lembar kerja saya yang sudah didesain di Canva, yaitu bagian identitas, di mana saya ingin siswa dapat mengisi identitas mereka secara langsung pada gambar. Jadi saya sudah mendownload bagian identitas tersebut dari Canva. Selanjutnya tinggal kita pindahkan dengan cara import worksheet. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih select file from your computer. Lalu kita pilih bagian yang ingin kita upload. Nah, jadi ini adalah bagian tujuan pembelajaran merangkap dengan identitas diri. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk memasukkan desain ini ke dalam lembar kerja Wizardme. Di sini saya ingin bagian tujuan pembelajaran ini tetap masuk secara utuh, jadi saya akan pilih text or image, lalu pindahkan ke sini. Setelah itu bentuknya bisa disesuaikan. Nah, setelah seperti ini nantinya, bagian tujuan pembelajaran yang sudah berada dalam kotak ini akan muncul secara utuh pada laman lembar kerja Wizardme kita. Selanjutnya, untuk bagian identitas diri, kita akan membuat supaya nanti akan muncul kotak jawaban di sini supaya mahasiswa bisa mengisi namanya, NIM-nya, dan kelasnya di sini. Caranya kita pilih fill in on image, kita klik di sini. Di sini untuk pertanyaannya kita highlight yang identitas diri. Nah, untuk image-nya kita kotakkan di bagian pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya nanti mahasiswa yang mengisinya bisa mengisi namanya, NIM-nya, dan kelasnya di sini. Kita klik convert. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya muncul secara keseluruhan seperti ini sebagai foto, sedangkan identitas dirinya muncul seperti ini. Nah, untuk bagian identitas diri ini kita harus edit lagi. Di sini kita klik bagian mana yang akan menjadi tempat menjawabnya. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini, di mana mahasiswa yang mengisi lembar kerja ini nanti dapat mengetik namanya di sini. Kita tambah juga di sini untuk bagian NIM dan untuk bagian kelas juga sama. Nah, hal ini memungkinkan mahasiswa yang nantinya akan mengerjakan lembar kerja ini bisa mengisi nama, NIM, dan kelasnya pada foto ini. Kita klik done untuk menyimpannya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan soal pada lembar kerja saya. Di sini ada banyak sekali jenis soal yang bisa kita tambahkan, tapi saya ingin pilih yang essay atau open question.
pada open question ini, kita bisa menuliskan soal kita di sini dan bisa kita tambahkan instruksi jika perlu, tapi ini opsional. Selanjutnya nanti ada kotak jawaban yang bisa diisi oleh mahasiswa atau peserta didik yang akan mengerjakan lembar kerjanya. Di sini saya akan menuliskan soal saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah selesai menuliskan soalnya. Untuk pertanyaan ini saya tidak memberikan instruksi apa-apa. Kita pencet done. Jadi beginilah hasil dari soal yang sudah saya buat tadi. Tadi saya memilih open question di mana saya tuliskan soalnya, nanti ada text box di mana orang yang akan mengisi lembar kerja ini bisa menjawab soal ini. Oke, jadi untuk menjawab soal ini bisa dengan dua cara, bisa dengan mengetik hasil jawabannya atau bisa dengan mengupload foto. Di sini ada fitur insert image di mana kalau nanti peserta didik ingin menjawabnya dari buku dulu, lalu di fotonya bisa diupload ke Wizard Mini dengan melalui insert image ini. Jadi ini untuk tipe soal open question atau tipe soal esai. Selanjutnya, saya ingin membuat soal yang pilihan ganda. Jika pilihan ganda, kita pilih yang multiple choice. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tuliskan soalnya di sini. Nah, jadi di sini saya sudah mengetikkan soal untuk tipe pilihan ganda. Di sini saya menggunakan soal fungsi densitas gabungan. Di sini sudah ada soalnya. Selanjutnya di bawahnya nanti ada yang seperti ini. Untuk pilihan gandanya, nomor-nomor A, B, C. Di sini kita bisa mengisikan masing-masing dari pilihan. Misalnya di sini saya mau isi 4. Selanjutnya di sini saya mau isi 5. Di sini 2. Dan jika kita mau buat pilihannya sampai D, kita tambahkan di sini. Ini saya mau pilih 1/4 misalnya. Setelah selesai, kita pilih mana jawaban yang benar. Pencet done. Lalu, soalnya sudah selesai. Seperti inilah cara mengerjakan atau membuat soal yang merupakan pilihan ganda. Baik, ini adalah lembar kerja elektronik saya yang sudah selesai dikerjakan. Lembar kerja elektronik saya berjudul Distribusi Gabungan dan Distribusi Marginal yang merupakan materi dari mata kuliah Statistika Matematika. Sini ada covernya, kata pengantar, daftar isi, tujuan penggunaan, tujuan pembelajaran. Juga setelah itu ada materi-materi yang berkaitan dengan distribusi gabungan dan distribusi marginal. Nah, materi-materi ini saya masukkan ke dalam lembar kerja elektronik dalam bentuk gambar supaya lebih mudah dibaca. Nah, setelah memaparkan materi-materinya dari gambar tadi, saya memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tadi. Di sini ada bentuk esai di mana nanti bisa diisi di sini untuk jawabannya atau menggunakan foto. Ada juga yang berbentuk pilihan ganda. Kalau yang berbentuk pilihan ganda bisa langsung kita pilih saja. Ini berbentuk esai, dan pilihan ganda. Di bawah ada identitas saya sebagai pembuat dari lembar kerja elektronik ini. Nah, setelah selesai membuat lembar kerja elektronik ini, kita bisa langsung membagikan linknya dengan cara klik assign. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih gambar yang seperti rantai ini untuk memunculkan tautannya. Nah, tinggal kita copy linknya. Lalu setelah itu bisa kita bagikan kepada anak murid yang akan mengisi lembar kerja kita. Baik, sampai sini saja video proses pembuatan lembar kerja elektronik saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang melihatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.